Halo, selamat sore pemirsa. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat pastinya. Dan tentu saja tetap menjaga protokol kesehatan supaya kita tetap bisa menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain. Pemirsa, Bincang Sore bersama dengan DPRD Jawa Timur sore hari ini hadir untuk Anda. Dan kita akan membahas terkait dengan bagaimana peran legislatif dalam menggairahkan pariwisata yang ada di Jawa Timur. Saya meyakini sudah banyak orang yang tidak sabar untuk bisa berwisata kembali. Sudah terlalu lama kita berada di rumah saja. Dan mungkin penasaran, apakah kita sudah boleh untuk menuju ke tempat wisata? Kalau boleh, maka bagaimana persyaratannya? Dan kalau memang boleh, di mana tempat-tempat pariwisata yang bisa kita kunjungi? Bagaimana kemudian peran legislatif bersama dengan pemerintah untuk menggairahkan pariwisata di Jawa Timur? Bersama dengan 3 orang narasumber pemirsa di studio JTV, saya menyapa lebih dulu ada Bapak Haji Alyadi SIP, selaku Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Pak Alyadi, apa kabar? Ya, Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik-baik. Terima kasih sudah hadir. Kemudian yang ada di tengah ini tentunya Kepala Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bapak Sinarto. Apa kabar Pak Sinarto? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir. Dan satu orang lagi ada Bapak Insinyur Triyono MSI, Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekosistem atau KSDHE Dishub Pemprov Jatim. Pak Tot, apa kabar? Selamat sore. Alhamdulillah kabar baik, Mbak. Terima kasih sudah hadir. Saya pasti pertama ke Pak Alyadi dulu nih dari teman-teman legislatif. Ini apa yang kemudian bisa dilakukan untuk menggairahkan pariwisata Jawa Timur? Karena kan Jatim punya payung terkait Undang-Undang Kepariwisataan ini diatur dalam sosialisasi Perda nomor 6 2017. Bagaimana implementasinya? Baik. Terima kasih Pak Agnes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu sebuah kesempatan yang sangat baik pada diskusi ini. Apalagi kebetulan ada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur yang juga bagian dari mitra kami di Komisi B. Banyak hal yang sebenarnya sudah kita lakukan kaitannya bagaimana kita bisa menggerakkan kembali pariwisata kita di Jawa Timur yang selama ini gara-gara COVID-19 ini tentu terganggu dari berbagai sektor, termasuk dampaknya kepada ekonomi yang paling parah. Salah satunya adalah kami selain peraturan daerah yang sudah ada, ini akan disempurnakan dengan rancangan peraturan daerah terkait dengan desa wisata. Karena akhir-akhir ini seperti kita tahu, Pak Kadis juga menyampaikan bahwa di Jawa Timur ini sudah ada sekitar 479 desa. 479 desa 479 yang sudah bisa mengelola wisata di masing-masing desa. Tentu desa-desa yang punya potensi bagus ke depan akan terus bertambah. Nah, ini kita dorong dari sisi regulasi. Untuk itu Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur sudah mengajukan rancangan peraturan daerah kepada Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Timur untuk dibahas sehingga menjadi peraturan daerah. Ini membahas secara spesifik rapordanya tentang apa ini? Yang terkait dengan desa wisata tadi atau apa nih? Ya, desa wisata. Yang tentang desa wisata ya, itu berarti lebih fokus kepada desa wisata, kira-kira seperti itu. Okay. Karena di berbagai kesempatan, Mbak Agnes, Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur berkunjung keliling di Jawa Timur ini, memang banyak sekali aspirasi keluhan dari pengelola wisata di desa itu untuk bisa kita bantu. Nah, artinya dengan hadirnya peraturan daerah ini minimal bisa menjadi payung hukum buat mereka sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat lokal di sana. Itu salah satu tujuan yang memang menjadi niat kami untuk membahas rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah. Menarik ini. Saya ke Pak Sinarto. Pak Sinarto, apakah kemudian kita bergeser dari yang sering mengatakan tempat wisata sekarang menjadi istilahnya desa wisata? Ini konsepnya gimana ketika DPRD juga sudah mendorong untuk adanya nanti aturan atau regulasi yang memayungi terkait dengan keberadaan desa wisata? Terima kasih Mbak Agnes dan terima kasih Pak Ketua. Jadi dalam Riparprov, jadi rencana induk pengembangan pariwisata, itu memang ada namanya pengembangan destinasi basis komunitas. Okay. Selain itu pekerjaan yang namanya Pok Darwis yang selalu menemani desa mengembangkan potensi, ya tentunya ada sisi lain
yang bisa dikembangkan menjadi satu kesatuan di dalam desa itu sendiri. Ya. Nah, saya pikir ini satu kekuatan baru bagi kami. Makanya saya seringkali sampaikan pada beliau, terima kasih. Ada satu dukungan regulasi yang bisa menjadi sebuah penguatan bagaimana lalu kami bisa terjun ke masyarakat dan masyarakat bisa membantu. Dan ini memang pasti pengelolaannya akan lebih maksimal ya ketika ini mengatakan ada sebuah desa wisata dikelola oleh warga, masyarakat desa, pemerintah desa juga berarti ya. Betul. Jadi itulah yang saya sampaikan bahwa ini satu spirit baru yang luar biasa. 479 itu mencoba melakukan kedekatan pengelolaan ekonomi dan pariwisataan yang basisnya antara ada budayanya, ada alam di sekitar desa itu, juga ada potensi masyarakatnya, ada potensi UMKM-nya, termasuk kesenian itu pun akan tampil. Dan sekarang yang lebih berkembang lagi itu ekonomi kreatif basis anak-anak remajanya, Pak. Sehingga kalau itu nanti ada cantolan dengan Perda Desa Wisata, kami akan lebih cepat lagi. Sebenarnya sekarang juga bisa, beliau sering berikan masukan. Saya sangat tertarik dengan teman-teman yang ada di Komisi B. Beliau itu selalu punya spirit untuk terus mencari sesuatu yang baru. Nah, ketika ada 479 gairah Jawa Timur di desa-desa ingin membangun pariwisata, ini menjadi satu pikiran kami ke depan. Baik, ini menarik pemirsa. Jadi tidak perlu lagi mencari destinasi wisata di Jawa Timur karena dengan total 479 ini ya saya rasa itu bisa dikelilingi satu persatu dengan desa wisata itu. Itu selain sekitar 500 alam yang sudah ada. Ya. Jadi akan nanti ribuan nanti. Akan lebih banyak lagi. Saya ke Pak Toat dulu sejenak. Pak Toat, ini kalau dari teman-teman konservasi sumber daya hutan dan ekosistem, kita bicara tentang desa wisata ini gimana keterkaitannya Pak Toat? Pertama, saya sampaikan sangat berterima kasih kepada legislatif yang sudah punya inisiatif mengajukan raperda tentang desa wisata. Sangat mendukung. Kenapa? Karena hutan ini kan dikelilingi oleh desa-desa. Ya. Nah, tadi kalau dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ada 479 desa wisata. Sementara kalau dari kami sebetulnya ada 1.834 desa yang berbatasan dengan hutan. Oke. Memang tidak semuanya punya potensi wisata, tapi saya yakin akan sangat bergembira kalau misalnya mungkin jumlahnya bisa nambah lagi nggih Pak nggih dari Sangat jumlah bisa. itu. Sangat Jadi bisa saling dikolaborasikan dan disinergikan begitu ya keberadaannya. Kenapa kami menyambut gembira? Karena masyarakat selama ini melihat hasil hutan itu kayu. Oke. Padahal sebetulnya hasil hutan itu ada kayu, ada hasil hutan bukan kayu HHBK. Misalnya Polowijo yang tumbang sari yang di bawahnya. Dan ada satu lagi, jasa lingkungan. Jasa lingkungan, Pak Toat, saya termasuk dulu. Pariwisata. Itu yang buat kami sangat berterima kasih kepada Dewan. Itu akan mensupport kami punya kekuatan hukum supaya desa ini berkembang, tapi dari sisi wisatanya. Itu yang buat kami luar biasa itu. Kita lanjutkan lagi diskusi kita sore hari ini. Menarik pemirsa, karena kita sama-sama ingin sekali memajukan dan tentunya kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penikmat wisata itu sendiri. Kami kembali saat lagi pemirsa bersama dengan DPRD Jawa Timur. Ya pemirsa, bincang sore bersama dengan DPRD Jawa Timur. Pemirsa masih membahas bagaimana kita bersama-sama menggairahkan wisata yang ada di Jawa Timur ini. Nah, saya ke Pak Toat dulu sejenak ini. Kalau kita bicara tentang desa-desa yang kemudian mengelilingi hutan-hutan, artinya ini bukan hanya sekedar wisata, tapi juga menjadi ekoturism. Begitu, Betul. Pak Toat? Betul. Jadi kan tren ekoturism ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Ekoturism akan bisa berkembang kalau kualitas lingkungannya terjaga. Maka kita harus menjaga hutan. Nah, ini yang saya sambut dengan sangat baik, Perda tentang desa wisata. Karena wisata dengan perlindungan hutan itu bisa berjalan mesra, beriringan. Hutannya rusak, wisata tidak akan bisa berkembang.
Nah itu tadi. Jadi Kalau yang hasil hutan selama ini itu gimana Pak Toat? Atau yang selama ini terjadi apa memang susah untuk antara perlindungan hutan dengan wisata itu sendiri? jadi masyarakat desa sekitar hutan itu bagaimanapun caranya, yang penting mereka kesejahteraannya bisa terjaga, bisa meningkat. Ketika pengetahuannya sangat terbatas, maka yang kasat mata adalah ini loh ada kayu, kita ambil bisa kita jual. Ketika kita tingkatkan pengetahuannya, oh ternyata tidak perlu nebang kayu. Mereka bisa mencari yang lain, Cari yang lain. ya. Ini loh bisa dijual dengan wisata. Nah, itu yang makanya saya sambut baik dari Raperda tentang desa wisata, kan itu akan sangat berpengaruh besar terhadap bagaimana pengembangan desa-desa wisata, khususnya desa sekitar hutan. Buat kami itu akan menjadi senjata yang sangat baik untuk melindungi hutan. Yang sudah kita identifikasi memang baru 213 objek wisata, itu yang sudah berkembang. Di luar itu masih sangat banyak, karena wisata alam itu makin besar tantangannya makin menarik kan. Ya. Nah, itu jadi potensi ke depannya, karena hutan itu punya 3 fungsi, 3 manfaat sesuai Undang-Undang 41. Manfaat pertama manfaat lingkungan, manfaat kedua manfaat sosial budaya, manfaat ketiga manfaat ekonomi. Nah, kalau salah satu fungsi terganggu, maka fungsi yang lain juga akan rusak. Misalnya begini, manfaat sosial budayanya tidak ada, artinya hutan itu tidak boleh diapa-apakan oleh masyarakat sekitarnya. Ya, gitu. ekonominya pun juga pasti tidak jalan. Ekonomi juga. masyarakat rusak karena tidak bisa menghasilkan apa-apa gitu. Kalau masyarakat sudah butuh sesuatu, sebentar di seberang pekarangan itu ada kayu, maka bisa jadi mereka nebang gitu. Dan itu kan realitanya banyak begitu. Ini berarti sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, Pak. Loh, buat kami betul. Begitu Buat ya, kami Pak Toat, ya? Betul. Makanya kami terus terang menyambut sangat gembira desa wisata itu, karena itu akan mensupport kami secara tidak langsung. Nanti dari Disbudpar akan memberikan pembinaan ke pariwisataannya, dari kehutanan nanti akan memberikan edukasi bagaimana perlindungan hutan, hukum, ya. bagaimana pelestarian lingkungan. Lingkungan yang baik, yang lestari itu akan menghasilkan wisata yang baik. Tuh. Baik, Pak Konsepnya Toat. begitu. Konsepnya kalau ya kedepan kami. benar-benar sekali mendayung 2-3 pulau Iya, terlampaui. iya. Pak Aliade ini dari mana kemudian berpikir bahwa kemudian ingin mengembangkan konsep desa wisata? Apakah memang sebenarnya di Jawa Timur ini belum ada sama sekali, atau sudah ada yang kemudian menjadi contoh untuk munculnya Raperda ini? Begini, jadi salah satu yang mendorong kami untuk sesegera mungkin ada rancangan peraturan daerah itu adalah itu tadi yang disampaikan Pak Toat. Di beberapa kesempatan saya coba keliling, memang yang sering terjadi konflik itu antara desa wisata yang yang bersentuhan langsung dengan hutan. Nah, ini perlu payung, Pak. Jadi kita memberikan kesempatan kepada desa-desa itu untuk terus bisa mengembangkan dengan berseiring dengan kehutanan itu tadi, sehingga tidak terjadi permasalahan-permasalahan di bawah. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, Jawa Timur ini sebenarnya dari sisi ini luar biasa sekali, Mbak Agnes. Tinggal bagaimana Pak Kadis ini bisa mengembangkan di sektor pariwisata sehingga semakin berkembang baik ke depan. Tetapi desa wisata ini perlu kami dorong. Kenapa demikian? Karena ini sifatnya lebih mandiri. Kemudian bisa yang paling penting adalah berimbas ekonomi kepada masyarakat di sekitarnya. Yeah. Itu yang paling penting. Tidak hanya semata-mata bagaimana semua desa ini yang punya potensi bagus untuk bisa menjadi desa wisata, tidak hanya itu. Tapi harus diseleksi juga. Ya. Jadi dampak ekonominya yang paling kita butuhkan. Sebenarnya kan saya sering sampaikan Pak Kadis, dari 479 tuh masih ini terus ke depan masih akan berkembang. Masih akan bertambah. Oke, baik. Dengan tetap memperhatikan, memelihara dengan baik yang selama ini kita punya. Jadi baik. desa wisata ini sebenarnya adalah bagian dari inovasi baru kita. Dan ini penting, Mbak. Saya sering sampaikan Pak Kadis harus ada terobosan-terobosan. Kita membicarakan nanti terkait dengan terobosannya dengan Pak Kadis, Pak Sinarto, tapi kita jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Bincang Sore bersama DPRD Jatim masih akan kembali untuk Anda saat lagi.
Bincang sore bersama DPRD Jatim hadir kembali untuk Anda pemirsa. Nah, sebelum kita menginjak terkait dengan bagaimana pengembangan inovasi-inovasi dari sisi kebudayaan dan pariwisata, ada berapa desa pariwisata atau mungkin desa wisata di bawah binaan Provinsi Jawa Timur, Pak Sinarto? Apakah yang nominal yang 479 tadi atau yang secara real ini sudah terbina, ini ada berapa? Mbak Agnes, ada tahapan membangun desa itu. Ya. Ada yang masih rintisan, setelah itu ada yang sudah berkembang, lalu ada yang sudah maju dan ada yang sudah mandiri. Itu tahapan mengetahui sejauh mana posisi desa itu untuk mendapatkan pendekatan-pendekatan edukasi dari pelakunya. Ya. Nah di Jawa Timur ini memang belum banyak yang sampai mandiri, sekitar 30 itu yang dikatakan mandiri itu wisatawannya sudah wisman, sudah bisa mengelola sendiri tanpa keterlibatan pemerintah langsung. Ya, yang sudah maju itu sekarang bertambah lagi sekitar 27. Artinya setelah meloloskan yang mandiri, ini maju kita dorong lagi. Itu masih butuh pertemanan edukasi pelakunya. Ya, kalau masih berkembang dan rintisan, memang kita harus all out itu menemani dalam pengembangan potensinya, pengelolanya, sampai dengan tata kelolanya. Kalau ditanya berapa yang menjadi pembinaan provinsi, semuanya kita temani untuk maju. Kita menggunakan pendekatan talent scouting, ya itu pertemanan ya. Itu. Selain itu kami juga mengawasi itu amanat undang-undang kepariwisataan. Ya, kalau semacam kayak Bromo, kemudian Gili Ketapang itu masuk di kategori mandiri berarti atau? Sudah mandiri. Sudah mandiri ya? Sudah mandiri. Oke. Nah ini tantangan apa nih Pak Sinarto untuk membangun sebuah desa wisata yang saat ini stimulusnya lagi dilakukan oleh teman-teman di Dewan? Tantangannya adalah pikiran yang diversifikatif. Itu perlu kita munculkan supaya tidak ada yang lalu bersaing dalam satu tema. Ya sekarang itu kan harus berbeda-beda ya? Iya betul. Sini ada tema ikan gitu ya. Karena pengunjungnya banyak, yang lain kepingin juga mengembangkan ikan. Ini menjadi kanibalisme dalam pemasaran. Wisatawannya terpecah kan. Nanti salah satu kalah dia jatuh. Makanya di dalam perda itu nanti harus ada klausul bagaimana lalu melahirkan tema-tema baru berdekatan itu sehingga nanti menjadi itinerary, jadi perjalanan wisatawan. Oh paket kan, oh ini paket A, paket B, paket C, gitu. Bolehlah sama tapi jaraknya sekian ratus kilo atau berapa kilo, sehingga paket wisata berjalan dan tidak saling berebut untuk mengambil wisatawan. Jadi konsep desa wisata ini bukan hanya sekedar desa wisatanya saja, tapi nanti akan terhubung dengan bagaimana itinerary-nya itu yang secara jarak wisatawan datang nggak perlu bingung-bingung lagi. Ini sudah satu paket gitu ya. Betul. Progresnya nanti ada di dalam klausul-klausul tata kelolanya. Ini berarti istilahnya beban berat juga sebenarnya karena harapannya ini udah harapannya besar banget Pak. Terkait dengan perda itu. Iya, makanya selama ini kami keliling juga meminta masukan dari masyarakat, dan alhamdulillah tentu selain kita berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur, kemudian juga ini ada masukan dari UTM, Universitas Trunojoyo Madura, dan kebetulan memang tim ahli yang kita pakai adalah salah satu profesor di Universitas Brawijaya Malang. Jadi ini bukan main-main Mbak Agnes. Artinya kita membuat peraturan daerah ini yang betul-betul bisa berdampak manfaat kepada semua. Lebih-lebih kaitannya dengan wisata desa yang selalu kita kembangkan. Artinya deadline ini kapan Pak Alyadi? Kalau kita bicara tentang ini sedang digodok, kapan? Nah itu bola itu sebenarnya sekarang sudah di Bapemperda. Jadi komisi sudah menyerahkan itu kepada Bapemperda dan mungkin saya optimis sekali tahun ini sudah bisa selesai. Pak, tapi kalau ngomong terkait dengan alokasi anggaran pengembangan desa wisata ini gimana ya? Karena desa ini kalau kita mengingat desa juga memiliki BUMDes juga untuk pengembangan wisata. Ini gimana untuk kemudian controlling ataupun juga alokasinya? Nah itu penting sekali. Saya sampaikan juga ke Pak Kadis. Sebenarnya di lapangan itu ada dua hal yang memang sering terjadi permasalahan. Pertama yaitu tadi kaitannya dengan kehutanan. Ada sebagian besar memang wilayahnya kehutanan.
Kemudian yang kedua ya anggaran, Mbak. Ya. Maka maksud kami dengan lahirnya peraturan daerah ini nanti pemerintah bisa lebih masuk intervensi. Tidak hanya memberikan sebuah edukasi, pendampingan, pelatihan dan sebagainya. Tetapi bagaimana pemerintah juga bisa membantu anggarannya. Okay. Itu salah satu maksud daripada rancangan peraturan daerah itu. Ya, mudah-mudahan ini nanti bisa sesuai dengan harapan bersama Pak Toat. Ini gimana kemudian nanti ke depan kita menggambarkan sebuah ekoturism yang memang benar-benar bisa menjadi edukasi juga buat warga, bukan hanya wisata tapi dari sisi perlindungan hutannya. Betul. Ini kalau gambaran Pak Toat sendiri gimana? Ya. Jadi terus terang kami dari sektor kehutanan menaruh harapan besar terhadap Raperda tentang desa wisata. Mengapa demikian? Karena harapan kami ketika desa wisata itu berkembang, terutama yang memanfaatkan potensi hutan, maka masyarakat juga akan berperan serta terhadap upaya-upaya perlindungan hutan. Ini penting, kenapa? Karena secara makro, kawasan hutan di Jawa Timur itu hanya 28,35%. Ada 3 undang-undang yang mengamanatkan bahwa hutan itu minimal 30%. 1 undang-undang kehutanan, 2 undang-undang tentang penataan ruang, 3 undang-undang tentang lingkungan hidup. 3 undang-undang mengamanatkan 30% minimal. Nah, 28,35% ini ditambahi oleh hutan rakyat yang hampir 14%. Sehingga totalnya menjadi 42 sekian persen. Nah, tetapi hutan rakyat yang 14% itu kan hutan milik rakyat. Hari ini di tanaman sengon, besok sengonnya laku ya saya tebang gitu. Nah, itu tidak bisa ya kalau yang tahura itu diintervensi secara langsung gitu nggak bisa ya memang ya? Semua hutan itu kan bisa diintervensi. Tinggal kita mengikuti aturannya. Mulai tahurannya, taman nasionalnya, hutan perhutani. Semua hutan itu masyarakat bisa masuk, boleh masuk, aturannya mengizinkan. Ya, asal bagaimana kemudian menjaganya. Menjaganya bagaimana? Maka kami Dinas Kehutanan juga tiap tahun melakukan pembinaan kepada masyarakat. Kita punya istilah juga desa konservasi. Desa konservasi adalah desa-desa di sekitar hutan yang masyarakatnya punya pemahaman dan punya kepedulian terhadap konservasi hutan. Makanya jujur kami punya harapan yang besar terhadap desa wisata karena itu akan menjadi payung buat kami dan instansi terkait untuk bisa andil terhadap wisatanya berkembang, hutannya juga terlindungi. Baik, Pak Toat. Kalau Pak Sinarto ini yang susah karena kalau dari yang disampaikan oleh Pak Toat ini bukan hanya sekedar masyarakatnya yang ada di desa itu sendiri yang harus menjaga, tapi bagaimana kemudian wisatawan yang datang juga nantinya harus teredukasi untuk menjaga. Ini edukasi pariwisatanya gimana, Pak Sinarto? Ya, prinsip kepariwisataan itu memang termasuk ada yang namanya prinsip pelestarian. Lalu wisatawan itu pun sebetulnya ada namanya etika kepariwisataan itu ada yang menyentuh pada pada mereka. Sehingga apa? Perilaku wisatawan itu hadir tidak sekedar melihat keindahan, tapi juga dia dilibatkan dalam apa? Dalam menyelamatkan apa yang dia lihat. Lalu dia pulang mendapatkan sebuah pengetahuan. Karena apa? Kepariwisataan juga sifatnya bisa experience, pengalaman. Mempelajari ilmu di tempat wisata itu bisa. Makanya tempat konservasi pun bisa menjadi daya tarik wisata. Itu. Nah, tata kelola yang saya sampaikan di depan tadi itu adalah cara si pengelola bisnis turisme itu memberikan edukasi kepada wisatawan. Betul. Sekarang yang terjadi coba ada di daerah Tiga Warna. Ya, Tiga Warna pantai daerah Malang. Itu luar biasa. Wisatawan itu datang membawa berapa sampah. Itu pulang ditanya, di mana sampahmu, begitu. Iya. Lalu jadi ada lagi edukasi juga ya secara tidak langsung ya. Iya, lalu lagi saya kemarin sampai di Trenggalek itu dia bilang begini, Pak, tapi di kelautan ya. Pak Sin, apa bisa kita mengajak wisatawan untuk kita edukasi cara menanam terumbu karang? Itu luar biasa.
Artinya apa? Sebagai wisatawan dia andil dalam pelestarian kan begitu. Ya, Iya. jadi itu menjadi daya tarik tersendiri untuk Iya. para wisatawan berarti ya. Belum tentu ada di sekolahan kan belajar Ya, tentang karena itu harus ada di lapangan secara ada langsung. experience, ada pengalaman di bawah. Artinya apa? Sebetulnya masyarakat kita sekarang sudah banyak keinginan menjadi wisatawan yang tidak sekedar menikmati keindahan, Tapi juga belajar. terlibat di dalam pelestarian. Oke, tapi kalau kita bicara tentang sumbangan PDRB ke Jawa Timur dari sektor pariwisata gimana, Pak Sunarto? Khususnya pas apa ya istilahnya semasa pandemi ini mengalami penurunan yang drastis kah atau gimana? Ya, Mbak Agnes, kalau pandemi semuanya turun, tapi tahun 2019 5,8% dari PDRB Jawa Timur. Artinya apa? Tidak jatuh. Sebetulnya sampai dengan bulan Maret masih bagus. Ya. Masih bagus. Tapi setelah itu Ya, ya karena semua harus semua tutup sektor ya. pasti turun. Tapi sekarang saya bersyukur lagi Pak Ketua. Alhamdulillah kemarin saya laporkan beliau sudah 3,5 juta perjalanan dalam waktu 2 bulan. Ya. Tapi wisnus. Ya. Dan sudah ada sekitar 549 yang sudah melakukan reopening. Hotelnya sudah sekitar 800 yang sudah mulai membuka. Hotel, rumah makan. Rumah makan. Artinya apa? Sudah ada pergerakan ke sana. Memang yang harus kita lakukan adalah protokol kesehatan. Ya. Pekerjaan utama pemerintah sekarang menyelamatkan masyarakatnya. Sehingga kami getol betul mendekati teman-teman bisnis pariwisata. Protokol kesehatan mulu ya. Ya. Ya, Yang supaya berhak untuk menyatakan Anda siap opening dan tidak adalah gugus COVID yang menjadi tim yang bisa menilai Anda untuk mendapatkan sertifikat buka kembali. Ketika Anda melakukan ketidakbenaran pelaksanaan protokol kesehatan, sertifikat bisa diambil lagi. Anda harus melakukan persiapan lagi dari awal. baik. Tegas. Ini beliau sangat Ya, sangat artinya tidak mau kalau memang diganggu pariwisata dengan itu. mau dibuka tergantung juga dari pelaku Betul, wisata itu sendiri betul. ya. Iya, Baik, iya, iya. kita akan jeda dulu pemirsa dan di segmen berikutnya pemirsa nanti Anda bisa bergabung. Kita ngobrol bareng, bincang sore bareng dengan DPRD Jawa Timur di line telepon 82510 dan 82570. Monggo kami undang Anda untuk bergabung bersama dengan kami di line telepon tersebut setelah jeda pariwara berikut ini. Ya, pemirsa kembali bersama dengan kami dalam Bincang Sore bersama DPRD Jawa Timur. Monggo di 82510 atau 82570 Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Kita ngobrol tentang bagaimana menggairahkan kembali pariwisata yang ada di Jawa Timur. Karena perlahan-lahan ini sudah mulai bangkit kembali, tapi tetap protokol kesehatan dijaga supaya kita tetap bisa menikmati pariwisata dengan era yang baru dengan new normal ini. Sambil menunggu penelpon, saya boleh ngobrol lagi dengan Pak Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jatim, Pak Alyadi. Pak Alyadi, ini sekali lagi Perda ini artinya nanti akan menjadi sebuah gebrakan baru dalam desa wisata, dalam pariwisata di Jawa Timur. Ini kalau kita melihat artinya bagaimana Perda ini bukan hanya sekedar jadi begitu ya, tapi begitu jadi itu sudah bisa langsung diterapkan. Ya, Itu gimana? Ya, Pak? harapannya seperti itu. Tentu butuh sosialisasi kepada masyarakat agar isi dari semua peraturan daerah itu bisa disampaikan kepada masyarakat. Tapi sambil ini masih digodok, artinya di lapangan ini sudah bisa mulai berjalan perlahan-lahan bisa ya, Pak Alyadi ya? Jadi kita Tidak harus menunggu betul lebih dulu. sambil lalu menyampaikan, kemudian kira-kira apa yang menjadi masukan dari masyarakat kita tampung, semua kita godok demi kebaikan dan kesempurnaan peraturan daerah itu kan. Dan ini yang paling penting juga adalah kita ini tidak hanya mengejar bagaimana punya wisata yang bagus, kemudian menumbuhkan ekonomi yang bagus, tidak hanya itu, tetapi budaya-budaya lokal yang harus kita jaga dan harus kita pelihara, itu tetap harus kita jaga dan kita hormati, sehingga tidak merusak dengan budaya-budaya yang sudah ada, terutama budaya-budaya lokal itu. Oke, saya sepertinya sudah ada penelpon masuk. Baik, saya boleh sapa dulu. Selamat sore. Selamat sore. Sore, dengan siapa di mana? Saya dengan Agus Wiono di Malang dari Pak Agus Forum Wiono. Ekowisata Jawa Timur. Wow, dari Forum Ekowisata Jawa Timur. Monggo Pak Agus, saya menantikan saran dan sharingnya sore hari ini. Silakan. Terima kasih Mbak. Jadi dengan adanya rencana Perda tentang desa ekowisata ini, kami sih berharap Perda nanti itu tidak berbenturan dengan aturan-aturan yang lain. Karena kan
di Jawa Timur itu sudah ada Riparda, Riparkap dan sebagainya gitu ya. Nah, terus di banyak desa wisata itu yang juga memanfaatkan kawasan-kawasan konservasi sebagai daya tariknya gitu. Jadi semoga ini nanti tidak berbenturan dengan aturan-aturan yang mengatur tentang daerah konservasi itu sendiri. Nah, selama ini kan desa wisata sangat berkembang. Jadi semoga nanti ke depan tidak terjadi latah turisme sehingga semuanya ingin berpariwisata padahal secara potensi misalkan tidak mendukung gitu. Nah, untuk itu tadi yang disampaikan Pak Sin itu benar supaya tidak ada duplikasi produk yang sama sehingga tidak ada kompetisi yang negatif gitu. Nah, satu hal yang mungkin juga perlu dilindungi dalam perda nanti itu adalah tentang aset-aset desa itu sendiri. Jadi kalau desa itu menjadi daya tarik, tentunya mereka punya aset yang memang punya potensi untuk dijadikan daya tarik. Misalkan tentang persawahannya, tentang budayanya dan sebagainya. Nah, bagaimana itu dijamin sehingga aset-aset yang mereka punya itu tidak ada alih fungsi. Misal ada satu desa yang misalkan persawahan terasiringnya itu menjadi daya tarik. Nah, bagaimana itu dipastikan sehingga persawahan itu tidak ada alih fungsi menjadi ruko, menjadi rumah, atau paling tidak dijual ke orang luar gitu ya, sehingga akan menghilangkan aset masyarakat itu sendiri gitu. Nah, itu satu ya. Jadi bagaimana ini justru melindungi aset-aset desa karena khawatirnya nanti karena telatah turisme tadi itu orang berbondong-bondong menjadikan desanya menjadi wisata buatan gitu. Jadi kedesaannya sendiri bisa hilang. Yang kedua, nah mungkin perda ini nanti juga bisa mengatur bahwa sebelum desa mengembangkan pariwisata, mereka wajib punya perencanaan pengembangan pariwisata desa. Kalau misalkan ada Riparnas, ada Riparda, Riparkap itu memang kan Tripartes kan belum ada, tapi memang sebaiknya desa itu memang punya perencanaan khusus. Tentang des memang ada, tapi yang khusus untuk pariwisata memang sebaiknya didorong sehingga investasi apapun yang dari desa nanti benar-benar terarah gitu ya. Jadi tidak yang terjadi belakangan ini kan tiba-tiba bangun gitu ya, terus bangunannya mangkrak tidak jadi apa-apa gitu ya. Jadi BUMDes ngeluarin uang tapi tidak dihitung tentang tidak punya FS, visibility bisnisnya tidak ada dan sebagainya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Bagaimana nanti justru perda nanti mengatur itu. Terus juga tadi bagaimana perda juga bisa membentengi tentang masuknya investasi luar, karena kalau ini terjadi nanti justru yang dampak sosialnya akan menjadi buruk untuk orang desa, karena kan desa wisata diharapkan bagaimana masyarakat desa itu mendapat keuntungan atau manfaat langsung dari pariwisata. Nah, kalau itu tidak dilindungi maka nanti akan kebobolan lagi. Gitu. Nah, satu lagi sebenarnya adalah bagaimana konservasi baik itu alam dan budayanya tadi itu benar-benar bisa diproteksi oleh perda ini gitu. Oke, perlindungan penuh ya untuk konservasi ya. Baik Pak Agus. Betul. Terima kasih banyak untuk beberapa poin ya. Monggo nanti sepertinya perlu diundang khusus ini sama teman-teman Dewan ya, karena pastinya akan ada banyak sekali sharing juga dari teman-teman pelaku dari pariwisata itu. Terima kasih Pak Agus. Ini monggo bisa langsung ditanggapi. Perda tidak boleh benturan dengan aturan lain. Jangan sampai ada latah turisme karena nanti berdampak pada aset desa. Kemudian wajib ada perencanaan khusus ini terkait dengan teknis dan mencegah investasi karena nanti investasi luar ya. Karena nanti terkait dengan dampak sosial, dan terakhir konservasi yang lebih harus diutamakan juga. Ya itu maksudnya Mbak Anis. Ya itu maksudnya sebenarnya. Berarti sudah terangkum semua berarti ya. Jadi terima kasih Pak Agus aspirasinya, masukannya, dan memang bagian daripada tujuan perda itu ya seperti disampaikan Pak Agus itu tadi. Insya Allah ini akan mengatur sesuatu yang terbaik lah, kira-kira seperti itu. Tidak akan mungkin membuat merugikan masyarakat kita, tidaklah. Pak Sin, menanggapi terkait dengan harapan juga dari pelaku pariwisata? Terima kasih, Mas Agus. Ini orang nggak pernah di rumah ini Agus ini. Berarti pandemi kemarin cukup dia membunuh pegiat ya? Betul, Pak Liati. Dia itu pegiat betul. Kemarin ada di Trenggalek Pedalaman, lalu di Adventure. Iya Mas Agus, jadi begini, saya sering sampaikan kepada teman-teman di komisi, yang namanya kultur itu menjadi suatu daya tarik yang luar biasa. Sampai ke persoalan arsitektur pun itu perlu diatur nanti. Supaya apa? Membangun sebuah bangunan di wilayah desa wisata itu harus punya turunan
turunan daripada kultur yang dia miliki. Tidak bisa sembarangan berarti Iya, kan punya karakter tuh setiap daerah itu bagaimana bangunan itu bentuknya, sehingga bisa membedakan. Oh ini di Jawa Timur, mana Madiun, oh ini di Pacitan, oh ini di Bondowoso, ini di Madura, semuanya punya karakteristik. Gimana kalau katakan saja izin mendirikan bangunan, lalu pemerintah dengan baik memberikan satu literatur tentang bangunan, Pak. Ini pernah saya sampaikan pada Pak Bupati Lumajang, maaf saya menyebutnya, maaf. Karena apa? Beliau punya rencana bagus yang ada di Ranupane itu. Itu kalau memang betul-betul ingin membangun kawasan kepariwisataan desa lah kan itu harus dimulai. Sampai terakhir saya sampaikan, lalu bagaimana supaya ada penguatan untuk satu tuntutan yang seperti itu. Boleh ada edukasi yang namanya tukang untuk membuat satu bentuk bangunan itu, lalu disertifikasi, diajari, dia menjadi pelaku aktif untuk mempertahankan mulai dari kultur sampai dengan penguatannya. Berarti di sini peran pemerintah harus benar-benar aktif untuk menjaga dan mengawal terkait dengan grand design dari desa wisata masing-masing. Iya, ini itu, mampu merubah mindset daripada masyarakat secara apik. Betul kok. Makanya Pak Gus, kalau nanti ada hearing publik harus ikut penjenengan. Menemani Pak Ali Semoga Hadi. waktunya hearing publik beliau sedang tidak berwisata ya kayaknya ya. Pak Tot, gimana nih tanggapannya terkait dengan masukan dari Pak Terima Agus kasih juga? Pak Agus, saya sangat sepakat bahwa ini terutama terkait dengan hutan ya. Jadi kalau desa wisata ini ingin memanfaatkan potensi hutan, memang menjadi syarat mutlak desa itu harus punya desain. Perencanaan yang dibuat oleh pihak desa harus disinkronkan dengan fungsi hutan itu dengan konsep perencanaan si pemilik hutan. Jadi harus matching. Nah, kalau sudah ini matching, sudah ada kesesuaian antara perencanaan yang dibuat oleh desa dengan si pemilik hutan, maka sudah jalannya nanti akan mulus. Itu sudah syarat mutlak memang. Namanya perencanaan wisata, kalau itu mau masuk ke kawasan hutan, pasti harus ada. Jadi saya sepakat tadi dengan Pak Agus, itu memang harus ada perencanaan sehingga nanti ke depannya itu sudah lancar itu. Mengikuti perencanaan yang disepakati antara desa dengan si pemilik hutan. Kita jeda dulu pemirsa, satu segmen terakhir untuk Anda dalam Bincang Sore bersama dengan DPRD Jawa Timur saat lagi untuk Anda. Bincang Sore bersama DPRD Jatim, pemirsa masih kembali bersama Anda di segmen terakhir. Kita masih membahas bagaimana peran legislatif dalam menggairahkan pariwisata Jawa Timur. Waktu saya mungkin tidak banyak, 7 menit. Nah, saya sebelum ke Pak Ketua, karena sekali lagi ini ujung tombaknya dari Pak Ketua, nanti sama-sama kita menagih janjinya. Saya ke Pak Toat secara singkat, Pak Sin secara singkat, harapannya ke depan seperti apa? Pak Toat, monggo. Terima kasih. Jadi sekali lagi saya punya keyakinan bahwa pengembangan desa wisata, khususnya terkait dengan hutan, itu akan berjalan seiring dengan upaya perlindungan hutan. Itu pertama. Yang kedua, saya punya keyakinan bahwa pengembangan wisata itu mempunyai multiplier efek yang besar, memberikan efek domino yang besar. Efek terhadap pelindungan lingkungan, efek terhadap ekonomi masyarakat, karena wisata itu akan punya mata rantai ekonomi yang panjang gitu. Taruhlah misalnya karcisnya cuma 10.000, parkirnya sekian, beli makannya sekian, beli minumnya sekian. Multiplier efek inilah yang kita harapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kami dari sektor kehutanan sangat berharap, sangat support terhadap pengembangan desa wisata. Kami sudah terbiasa melakukan pembinaan kepada masyarakat tadi. Desa-desa konservasi kami berikan pembinaan supaya mereka memahami wisata gitu. Karena membangun desa wisata itu bukan pekerjaan sehari 2 hari itu. Itu harus dalam jangka waktu yang cukup lama. Baik, terima kasih Pak Toat. Pak Sin, monggo sekaligus juga mungkin bisa menyampaikan bagaimana kita menjaga lokasi wisata juga karena kita masih di tengah pandemi. Terima kasih Mbak Agnes. Saya ingin menyampaikan pikiran cerdas dari Ibu Gubernur ya.
di dalam Jatim Harmoni itu ada namanya rencana besar untuk penguatan Dewi Cemara, desa wisata cerdas, mandiri, dan sejahtera. Ini yang dipikirkan oleh Ibu Gubernur. Karena apa? Di dalam desa wisata itu betul sampaikan beliau, multiplayer terhadap pergerakan ekonomi apapun bisa masuk. Apapun bisa masuk. Jadi kalaupun nanti perda ada, saya pikir ada sebuah penguatan yang sangat strategis. Lalu ya ini mumpung mau libur panjang ya, Nyun Sewu Pak, saya harus menyampaikan hal terpenting. Kalaupun 5 hari nanti kita libur, lalu semuanya punya euforia pergi ke tempat wisata, wisatawan, kami sangat senang. Artinya perputaran ekonomi bergerak di Jawa Timur. Hanya saja sekali lagi, tolong pelaku bisnis pariwisata, pengelola DTW jangan sembrono dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Ya, baik. Harus dilaksanakan secara konsisten, ya. Lalu wisatawannya juga begitu, berangkat dari rumah sebelum jadi orang yang menikmati kepariwisataan, jaga diri Anda dengan baik ya, supaya apa, tidak terjadi klaster di tempat wisata. Bahkan rezekine hake menikmati wisatawan mulai selamat kan begitu ya. Jadi penting. Nyaman ning selamat. Nah, konsep itulah atau prinsip itulah mari kita pegang untuk menikmati wisata dalam waktu 5 hari liburan. Baik, kalau bisa di Jawa Timur saja. Jangan kemana-mana ya. Baik Pak Sin, karena tempat wisata kita juga banyak. Betul. Pak Yadi, monggo secara singkat, saya langsung saja todong. Ini artinya semuanya ada di Bapak. Kuncinya. Jadi sampai hari ini tentu kami masih membuka kesempatan dan sangat berharap masukan-masukan dari masyarakat demi kesempurnaan rancangan peraturan yang sebentar lagi kita bahas ini. Tujuannya juga untuk masyarakat Jawa Timur yang lebih baik dengan tetap menjaga dan memelihara kultur dan budaya itu tadi. Artinya nanti di rancangan peraturan daerah ini juga harus diatur kaitannya dengan kultur dan budaya itu seperti tadi Pak Kadis sampaikan, karena di masing-masing daerah itu tidak sama. Contohnya saja misalnya di Madura. Jadi di kultur budayanya yang sehingga tidak boleh bersinggungan dengan masyarakat lokal. Artinya apa? Kita harus memelihara itu dengan tetap mengakomodir sesuatu yang lebih baik. Itu yang paling penting. Yang terakhir, himbauan saya sama dengan yang disampaikan Pak Kadis bahwa keselamatan itu di atas segala-galanya. Artinya kepada masyarakat tetap kita menghimbau dan mengajak untuk senantiasa mentaati protokol kesehatan, sehingga bolehlah misalnya hari libur kita mulai berwisata. Dan yang terpenting itu tadi di Jawa Timur. Jadi uangnya sementara ini biar muter di sini dulu. Aja ya. Kira-kira karena kan ini juga nanti kalau muter di Jawa Timur kan kembalinya buat kita juga gitu ya Pak ya, untuk masyarakat juga. Tapi Pak Yadi terakhir juga komitmen, karena ini banyak sekali tadi poin-poin dari Pak Agus, poin dari Pak Tuat, poin dari Pak Sin terhadap aturan perda tersebut ini kan banyak sebenarnya. Dan kita berharap semua itu memang terwujud dalam perda itu. Ini gimana komitmen bahwa Pak Yadi dan teman-teman di komisi benar-benar menjamin dan memastikan bahwa setiap poin untuk membangkitkan pariwisata dan juga menjaga kelestarian hutan ini tertuang dan nantinya bisa menjadi sebuah implementasi yang baik. Insya Allah saya yakin, karena selama ini kita sudah melibatkan banyak elemen ya, dari berbagai kalangan juga, dan ini terus kita sempurnakan. Saya rasa apa yang menjadi harapan masyarakat kita mudah-mudahan itu tercapai, sehingga perda ini lahir akan memberikan sesuatu yang terbaik buat Jawa Timur, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan begitu, dan nanti kita tunggu janjinya terrealisasi. Insya Allah. Terima kasih banyak Pak Alyadi, semangat selalu Pak Sin, terima kasih Pak Tor, terima kasih, dan juga pemirsa semuanya terima kasih. Kalau kita bicara tentang wisata, siapa sih yang nggak pengen wisata? Tapi sekali lagi dengan era yang sekarang, kita bersama-sama menggairahkan kembali pariwisata yang ada di Jawa Timur. Tapi jangan lupa jaga protokol kesehatannya supaya kita masih tetap bisa menikmati pariwisata. Jangan sampai kita kembali lagi hanya di rumah saja karena kita tidak menjaga protokol kesehatan. Tetap sehat selalu, saya Agnes pamit. Inilah Bincang Sore bersama DPRD Jawa Timur.